Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldia Risa dari kelas 9I. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Islam yang ada di Aceh Darussalam. Nah, simak. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam terbesar dan terkuat di Nusantara. Dari masa kejayaannya yang gemilang hingga keruntuhan karena perpecahan dan penjajahan. Kisah ini menyimpan banyak pelajaran berharga loh. Mari kita telusuri jejak sejarah Kesultanan Aceh dari puncak kejayaan hingga masa keruntuhan. Awal berdiri. Kesultanan Aceh berdiri pada abad ke-16. Sultan pertamanya adalah Sultan Ali Munghayat Shah. Beliau berhasil menyatukan wilayah Lamuri, Pasai, dan daerah-daerah pesisir Sumatera. Pada masa ini, Aceh mulai dikenal sebagai kerajaan yang kuat dengan letak strategis di jalur perdagangan internasional, tepat di pintu gerbang Selat Malaka. Seiring berkembang kekuasaan, Aceh tidak hanya menjadi pusat politik loh, tetapi juga menjadi pusat penyebaran agama Islam. Ulama-ulama besar hadir untuk mengajarkan ilmu agama, fikih, dan tasawuf yang menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Masa kejayaan. Puncak kejayaan Kesultanan Aceh terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda yang memerintah dari 1607 hingga 1636. Di bawah kepemimpinannya, Aceh berkembang pesat loh dalam bidang militer, ekonomi, dan agama. Iskandar Muda membangun armada laut yang kuat. Kapal-kapal besar milik Aceh menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Dengan kekuatan itu, Aceh mampu menandingi loh kapal lainnya yang mencoba menguasai perdagangan rempah. Selain itu, Aceh juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Banyak pelajar dari berbagai daerah di Nusantara datang untuk menimba ilmu. Dari sinilah lahir julukan Serambi Mekah. Karena Aceh menjadi pintu masuk utama bagi umat Islam Nusantara yang ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Masa ini juga ditandai dengan kemajuan seni, sastra, dan arsitektur Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman dibangun sebagai pusat ibadah dan pendidikan. Sementara itu, karya sastra seperti Hikayat Aceh menjadi catatan berharga yang masih kita kenal hingga saat ini. Namun, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya loh. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, Kesultanan Aceh mulai melemah. Sultan berikutnya, Iskandar Thani, mencoba melanjutkan kejayaan. Akan tetapi, masa pemerintahannya tidak panjang. Selain itu, konflik internal mulai merebak di kalangan bangsawan istana. Perebutan tahta dan lemahnya kepemimpinan membuat kekuatan Aceh berangsur menurun. Pada saat yang sama, Belanda makin gencar melakukan ekspansi. Perlawanan rakyat Aceh sangat keras dan panjang. Namun perlahan, posisi kesultanan semakin terdesak. Akhirnya, pada tahun 1903, Sultan Muhammad Daud Shah menyerah kepada Belanda. Peristiwa ini menandai keruntuhannya Sultan Aceh sebagai kerajaan berdaulat. Meski demikian, perlawanan rakyat Aceh masih berlanjut loh dalam bentuk perang gerilya yang dikenal sebagai salah satu perjuangan paling sengit melawan penjajah di Indonesia. Sebelumnya, ada yang tahu gerilya itu apa? Nah, gerilya adalah taktik perang tidak teratur yang melibatkan kelompok-kelompok kecil.
Strategi ini mengandalkan elemen kejutan, mobilitas, dan pengetahuan medan lokal untuk melemahkan musuh dan memenangkan pertempuran secara bertahap, alih-alih konfrontasi langsung. Nah, ciri-ciri taktik gerilya tuh ada banyak loh. Nah, di sini tuh pasukan gerilya beroperasi dalam unit-unit kecil yang gesit dan mobilitasnya tinggi. Mereka tuh taktiknya tuh serang lari, menghindari konfrontasi langsung, dan pemanfaatan medan. Jadi mereka tuh manfaatin medan, kayak menyelinap, bersembunyi, dan merencanakan serangan yang tak terduga. Oke, lanjut kita akan membahas yang lain. Meskipun kerajaan runtuh, banyak peninggalan sejarah loh yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Apa aja tuh? Yaitu ada Masjid Raya Baitur Rahman berdiri megah di jantung kota Banda Aceh, menjadi simbol kekuatan dan keteguhan rakyat Aceh. Ada juga Taman Sari Gunungan yang dibangun Sultan Iskandar Muda sebagai hadiah cinta untuk istrinya. Ada juga Benteng Indrapatra yang menjadi benteng pertahanan masih berdiri kokoh. Nah, itu tuh masih berdiri kokoh ya si bentengnya. Selain itu, berbagai artefak seperti meriam kesultanan, uang emas Aceh yang disebut dirham. Nah, biasanya tuh kayak di Arab kan dirham, kalau di Aceh tuh disebutnya dirham. Tulisnya tuh dirham. Makam Sultan Iskandar Muda dan karya sastra Hikayat Aceh menjadi bukti nyata kejayaan masa lalu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Sejarah Kesultanan Aceh mengajarkan kita bahwa sejarah Kesultanan Aceh mengajarkan kita bahwa persatuan adalah kunci kejayaan. Sementara perpecahan bisa menjadi jalan menuju keruntuhan loh. Walaupun kerajaan itu runtuh, warisan budaya dan semangat perjuangannya tetap hidup hingga kini. Dari Serambi Mekah kita belajar bahwa kejayaan tidak hanya diukur dari luasnya wilayah, tetapi juga dari kekuatan iman, ilmu, dan budaya yang diwariskan bagi generasi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.